Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah kembali sore yang mulia ini. Allah muliakan kita dengan majelis ilmu, kesempatan untuk kita semuanya tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, untuk saling berwasiat di atas kebenaran, saling berwasiat untuk senantiasa bersabar di atas kebenaran. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dalam perkara fikih, ya, kemarin sudah kita pelajari, ya, dari sisi fikih bagaimana seharusnya seorang muslimah memahami kewajiban-kewajiban, batasan-batasan sah dan tidaknya puasa kita. Walhamdulillah sudah kita pelajari. Ya, kalau masih ada yang tersisa nanti di sesi tanya jawab monggo bisa dituliskan, bisa dituliskan insyaallah. Waktunya panjang insyaallah kita tanya jawab, ya. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, mengingat dekatnya dengan bulan Ramadan, seharusnya kita semuanya sudah benar-benar siap untuk berjumpa dengan tamu yang agung, tamu yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Tidak ada hari, tidak ada siang dan malam, tidak ada waktu, kecuali semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau melihat 3 sahabatnya masuk di dalam surga. Sahabat pertama, ia meninggal dalam peperangan, ia mati syahid di jalan Allah. Sahabat yang kedua menyusul dalam peperangan berikutnya bersama Nabi SAW, mati syahid dalam peperangan tersebut. Sahabat yang ketiga, Allah panjangkan umurnya dari 2 saudaranya 1 tahun, meninggal di atas tempat tidurnya. Maka bayangan kita sama seperti bayangannya tadi sahabat Talha bin Ubaidillah,
Ya, yang akan masuk di surga pertama ya yang mati syahid pertama, baru disusul yang kedua, baru yang ketiga yang meninggal biasa, meninggal di atas tempat tidur. Tapi ternyata sebaliknya, justru yang masuk pertama kali di dalam surga yang Allah panjangkan umurnya 1 tahun, kemudian disusul sahabat yang kedua mati syahid, baru yang terakhir masuk surga yang pertama mati syahid. Ketika sahabat Talha datang kepada Nabi SAW menanyakan hal ini, maka Rasulullah bersabda, "Mada ta'jabuna min hadza?" Kata Nabi SAW, apa yang membuat engkau terheran dengan ini? Alaysa qad shoma Ramadan wa shalla 6,000 rakaah wa kada minas sunnah. Rasulullah kemudian menjawab, bukankah Talhah bin Ubaidillah, bukankah sahabat yang dipanjangkan umurnya 1 tahun tadi, ia berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, selama 1 tahun Allah lebihkan umurnya dari 2 sahabatnya, maka dalam 1 tahun di antara amal besarnya apa tadi? Berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian sholat fardu 6.000 sekian rakaat. Ya, dimana 1 hari itu 17 rakaat yang kita kerjakan ya, sholat fardu dikalikan hari dalam 1 tahun 6.000 sekian, dan sekian-sekian dari sholat sunnah, sekian rakaat dari sholat sunnah kata Nabi. Maka di antara amalan besar dalam 1 tahun tersebut yang dengannya ia lebih dahulu masuk di dalam surga dari 2 sahabatnya yang mati syahid di jalan Allah. Di antara yang Rasulullah sebutkan 2 tadi, yang pertama apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, sholat fardu sekian-sekian rakaat ditambah dengan sholat sunnah. Padahal masih banyak lagi dari amalan-amalan yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Ini ternyata amalan 1 tahun itu pahalanya lebih besar daripada pahala yang diraih seorang yang mati syahid di jalan Allah, seorang yang mati syahid di dalam peperangan. Ya, maka kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ini Ramadan yang benar-benar terbaik untuk kita ya. Allahumma amin. Adakah di antara kita ibu-ibu yang dirahmati Allah yang yakin kita masih berjumpa dengan Ramadan lagi yang berikutnya? Ada yang yakin? Iya, tidak ya. Artinya apa? Ketika Allah benar kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang ini, ya, jadikan itu Ramadan yang terbaik. Jangan sampai ada pikiran, masih banyak Ramadan berikutnya. Ya, belum tentu. Umur kita ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, maka mudah-mudahan ini kita bisa sampai pada Ramadan, dan Ramadan kita kali ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang paling mulia, Ramadan yang semangat ya, penuh dengan kebaikan. Ya, Allahumma amin. Ya, bagaimana cara kita memakmurkan bulan Ramadan yang 3-4 hari lagi kita akan berjumpa dengannya insyaallah. Ya, maka di antara kemuliaan dari bulan Ramadan yang hendaknya kita ketahui, bahwa Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali keutamaan. Allah berikan banyak sekali kemuliaan.
Seharusnya kita semuanya meraih keutamaan dari bulan Ramadan tersebut, ya. Saudari-saudari, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Amal kebaikan itu pahalanya dilipatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ya, 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa, kata Allah, itu untukku dan aku yang membalas langsung. Ya, puasa untukku dan aku yang membalas langsung. Al-Imam Mujahid, beliau mengatakan kalau amalan yang lain itu pahalanya ditakar, pahalanya diukur, ditimbang, kecuali puasa, yughrafu gharfa. Kecuali puasa, kata Imam Mujahid, kecuali puasa itu pahala diberikan dengan cara diambilkan, ya, dengan cara dicidukkan tanpa batasan. Ya, kalau yang lain tadi ditakar, ditimbang, adapun puasa tidak, diambilkan, ya, tanpa batas. Apalagi ini puasa yang fardu, puasa yang wajib, bahkan di atasnya wajib. Ini rukun di dalam Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima baru menunaikan haji bagi yang mampu. Ya, maka ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala khususkan. Allah khususkan bahwa puasa itu ibadah yang pahalanya di atas semua ibadah. Karena ibadah yang lain itu dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung, tanpa takaran, tanpa batasan. Ya, ternyata puasa di bulan Ramadan itu jihad, ya. Puasa di bulan Ramadan itu amalan yang besar, itu jihad. Para ulama menyifati ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, di siang hari itu jihadnya menjaga puasa kita agar sempurna. Jihadnya di malam hari, itu sholat tarawih, agar sholat tarawih kita sempurna, benar-benar kita menegakkan sholat, khususnya sholat tarawih. Kemarin kita bahas, ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar sholat tarawihnya semangat, tidak malas, tidak ngantuk. Ketika buka puasa jangan
Ya, jangan kenyang-kenyang ya. Kata Nabi, bihasbi ibni Adam luqaimat yukimna sulbahu. Cukuplah beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Ya, cukup beberapa suap. Fa in kana la mahalata, kalau memang pengen banyak maka sepertiga dari perut untuk makanan, sepertiganya lagi untuk minuman, dan sepertiga yang terakhir untuk apa? Untuk nafas, ya, untuk udara. Jadi kalau masih dalam batasan ini, ya kita berbuka puasa jangan sampai terlalu kenyang, syukur jangan sampai kenyang. Insya Allah kita berangkat salat isya, kemudian salat tarawih, insya Allah salat kita tenang, khusyuk, ya, semangat, ya, tidak malas, tidak ngantuk, ya, insya Allah. Ya, jadi bulan Ramadan bulan ibadah. Ya, bulan Ramadan itu bulan ibadah. Maka siang dan malamnya semuanya ibadah. Setiap waktunya semuanya ibadah. Ya, maka untuk urusan memasak secukupnya ya. Jangan sampai banyak menyita waktu. Ya, secukupnya. Hidangan yang cukup saja, jangan sampai ya semuanya ada ya. Kalau lagi puasa kemudian ingat makanan, ingat minuman, kira-kira apa yang pengen dimasak, yang pengen disiapkan? Iya, semuanya. Iya, Bu, ini enak. Bu, yang itu enak banget. Ya. Bu, minuman ini seger. Bu, kalau yang ini ya. Ya gantian lah kalau sekarang ya minumnya apa? Es buah atau jahe anget misalnya, ya gantian untuk besok yang lain ya. Jangan semua langsung disiapkan menunya, langsung banyak semuanya. Wah, nanti makannya banyak, sholat tarawihnya ngantuk ya, menguap terus ya, malah kadang mangkel sama imamnya. Ini imamnya bahasanya panjang banget. Iya, rukuk sujud saja panjangnya minta ampun. Dia malah marah-marah ya. Padahal salah sendiri karena kekenyangan ya. Kalau kita beberapa suap cukup ya, ringan. Kalaupun kenyang tidak sampai kenyang, ukuran tidak sampai kenyang atau sepertiga itu ketika kita makan masih pengen nambah, berhenti. Ya, kalau masih pengen nambah berhenti, sudah, kemudian minum. Jadi makan masih ringan di perut, masih pengen nambah, kemudian berhenti, kemudian minum. Seger ya, kemudian sudah nyaman ya dengan seperti itu sepertiga. Ya, kalau sudah nambah, sudah tidak mau nambah lagi, nah ini sudah lebih dari sepertiga. Ya, jadi nanti membuat kita berat untuk sholat malam, sholat tarawih ya. Padahal tadi jihad di malam harinya itu apa? Sholat tarawih. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka ditulis pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Ya, pahalanya itu seperti apa? Sholat semalam suntuk, semalam penuh. Ya, seperti sholat semalam penuh. Kita sholat tarawih mungkin 30 menit, mungkin 45 menit, dan itu sholat yang bagus. Ya, kita sudah belajar fikih sholat ya, bagaimana sholat yang sempurna, yang baik, sholat yang paling bagus, khusyuk dan tenang selama 30 menit, selama 45 menit, mungkin ada sebagian yang 1 jam.
kita sholat seperti itu, pahalanya di sisi Allah seperti sholat semalam penuh, ya, semalam suntuk. Ya, maka menjaga sholat malam, menjaga sholat tarawih ini luar biasa pahalanya. Ya, jadi jangan sampai dianggap bahwa sholat tarawih ya hanya kebiasaan saja. Ya, kalau Ramadan ya malam-malam tarawih, berangkat pulang. Ya, bukan, ternyata ini amalan besar, ya. Kita sholat tarawih itu amalan besar di malam hari. Ya, kalau di Masjidul Haram, di Masjid Nabawi itu sholat tarawihnya panjang. Ya, ba'da Isya untuk tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan itu ba'da Isya-nya itu jumlah rakaatnya 23 rakaat. Ya, bacaannya 1 juz, ya, kurang lebihnya. Dibaca dengan tartil bagus seperti itu. Ya, panjang memang. Ya, awal-awalnya kita ikut sholat itu betis ini rasanya panis, ya, pegel. Tapi karena mendengar bacaan imam, Masya Allah, bacaannya imam Masya Allah bagus sekali, merdu sekali. Ya, mudah-mudahan ya ibu-ibu bisa berangkat umroh di bulan Ramadan, ya. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah, saya dipanggil insya Allah pertengahan Ramadan berangkat insya Allah. Ya, i'tikaf di sana insya Allah, di Masjidil Haram insya Allah. Setelah Lebaran baru pulang insya Allah. Ya. Jadi alhamdulillah, Allah jadi panggil saya, udah rindu sekali dengan Makkah Madinah. Alhamdulillah. Kalau 10 malam terakhir di Makkah Madinah tadi itu sholat tarawihnya 2 kali. Setelah Isya itu 20 rakaat tanpa witir. Nanti jam 1 tarawih yang kedua. Tarawih yang kedua itu 13 rakaat. Jadi 10 malam terakhir tarawihnya itu 33 rakaat. Ya, masing-masing kurang lebih ya 1,5 jam, 2 jam lah kurang lebih. Berarti 1 malam salat tarawihnya kurang lebih 3 sampai 4 jam, ya. Wah, mantap sekali, Masya Allah. Ya, tapi imamnya Masya Allah bacaannya, ya, jadi gak terasa, walaupun capek gak terasa. Ya, ini kesempatan yang Allah berikan pada kita, sama, ya, sama-sama kita bisa memakmurkan bulan Ramadan. Ya, keutamaan dari bulan Ramadan tadi, kalau di siang harinya kita itu jihadnya puasa, maka puasa kita jaga agar sempurna, benar-benar puasa kita puasa yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam pelaksanaan haji Rasulullah juga demikian, khudhu anni manasikakum, ambillah contoh manasik haji dariku, kata Nabi. Maka puasa juga demikian. Jadi kita berpuasa itu bukan hanya puasa dari makan, minum, dan syahwat, ya. Bahkan yang lebih besar dari itu adalah puasanya hati kita. Ya, puasa batin. Sehingga mata kita jaga karena sedang berpuasa, telinga kita jaga, lisan kita jaga. Ya, demikian kedua tangan dan kedua kaki kita jaga. Jangan sampai terjatuh di dalam dosa karena sedang berpuasa. Itu jihadnya puasa seperti itu, ya, para bunda rahimakumullah. Jihadnya puasa itu dengan
menjaga puasa kita benar-benar puasa yang lahir dan batin. Ya, kita penuhi dengan amal ibadah. Di sela-sela kegiatan kita perbanyak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu was-siyam yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa keduanya datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Ya, keduanya datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Kemudian puasa datang kepada Allah mengatakan, sesungguhnya orang ini aku tahan dari makanan, minuman dan syahwatnya, maka berikan syafaat untuknya. Al-Quran datang kepada Allah kemudian mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya orang ini aku tahan dari tidur malam, maka berikan ia syafaat, terimalah syafaat untuknya. Di malam hari, khususnya sepertiga malam terakhir, kita sholat malam, perbanyak baca Al-Quran. Jadi sholat malam itu yang lebih utama itu yang panjang berdirinya, ya. Sholat malam yang paling utama itu yang paling panjang berdirinya. Makanya Rasulullah sholat malam 1 rakaat itu berdirinya 5 juz lebih. Setelah Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah, masih dilanjut lagi surat An-Nisa, masih dilanjut lagi surat Ali Imran, 5 juz lebih, 3 lembar kurang lebihnya. Ya, sehingga Al-Quran yang kita baca di dalam sholat malam itu nantinya akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Ya, oleh karenanya Al-Quran dan puasa keduanya memberikan syafaat. Puasa di bulan Ramadan itu rukun di dalam Islam, jelas kita harus menjaga sebaik-baiknya. Yang kedua tadi sholat tarawih, yang pahalanya itu ditulis seperti sholat semalam suntuk. Ya, kemudian baru yang ketiga tadi Al-Quran, minimal 1 kali hatam Al-Quran. Sakit ya ibu-ibu? Mampu tidak? Selama Ramadan 29 hari atau 30 hari kita bisa hatam Al-Quran, kita baca sampai selesai 30 juz. Pripun? Mampu mboten? Alhamdulillah. Ya, para sahabat luar biasa, mereka hatam dalam 10 hari. Ada yang hatam 7 hari, ada yang hatam 3 hari, ada yang hatam setiap hari. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dalam bulan Ramadan setiap malamnya hatam Al-Quran. Lah terus kapan tidurnya? Ya tetap tidur ya, tapi nggak banyak. Ya, jadi bulan Ramadan khususnya 10 malam terakhir, ya, atau di semua malam Ramadan kalau kita sibukkan dengan beribadah, khususnya ibadah membaca Al-Quran, silahkan. Semalam tidur 2 jam, 3 jam, ya insya Allah baik. Nanti kalau di siang hari ngantuk ya, sebelum duhur, setelah duhur bisa tidur ya. Kalau yang luang ya, yang waktunya luang. Tapi monggo jenengan yang paling tahu mengatur waktu. Intinya Ramadan bukan waktu untuk banyak-banyak tidur ya. Iya, biasanya gitu. Pagi sampai sore itu banyak sekali waktunya tidur ya. Jangan. Ramadan waktu untuk ibadah, bulan ibadah. Makanya kita
targetkan, kita niatkan minimal 1 kali kita khatam Al-Quran insyaallah. Ya, minimal 1 kali. Ya, ada bapak-bapak yang sudah sepuh ya, alhamdulillah Ustaz, saya sudah 5 kali katanya. Waktu itu beliau sekitar dapat 20 hari ya, mau masuk di 10 terakhir itu, bilang alhamdulillah Ustaz, saya sudah bisa menghatamkan 5 kali katanya. Masya Allah. Ya, dan para ulama ketika masuk di bulan Ramadan itu, ya, masuk di bulan Ramadan, kesibukannya dengan ilmu sementara ditinggalkan, diganti dengan Al-Quran. Ia membacakan hadis, menyampaikan ilmu itu, ya, sementara diliburkan, kemudian diganti dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi bacanya jangan buru-buru ya, tetap bacanya yang tenang, yang khusyuk, yang baik ya. Target mau selesai 30 juz kemudian bacanya diseret-seret ya, jangan. Tetap baca dengan baik. Kalau lebih cepat tapi bisa tetap menjaga tajwidnya tetap baik, silahkan. Ya, ini. Insyaallah ya, kita bisa dapat syafaat dari puasa. Kita juga bisa meraih syafaat dari Al-Quran ya, insyaallah. Ya, oleh karenanya bulan Ramadan ini bulan kesempatan kita ya, yang mau bertaubat kepada Allah, ini waktunya. Ya, yang mau istiqomah, ini waktu kita untuk istiqomah. Ya, bulan Ramadan yang ingin membuka lembaran baru, ini waktunya kita untuk membuka lembaran baru. Kenapa? Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Ya, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Wasuffidat asyayatin, dan syaitan dibelenggu. Makanya Allah mudahkan ya, kita yang mau baik itu dimudahkan oleh Allah. Kita yang mau istiqomah dimudahkan Allah. Yang mau bertaubat dengan taubat nasuha dimudahkan Allah. Yang berniat, saya ingin membuka lembaran baru, yang lalu saya beristighfar, saya bertaubat, ke depan saya harus baik, silahkan, ini kesempatan kita. Ya, maka jangan sampai terlewatkan Ramadan kita ini ya, menjadi Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung untuk kita semuanya. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, di antara keutamaan setiap malam Ramadan, Allah merdekakan, Allah bebaskan sebagian hambanya dari api neraka. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalailah. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan sebagian hamba-hambanya, dan itu ada pada setiap malam Ramadan. Ya, kurang lebihnya berapa tadi? 29 malam atau 30 malam ya, karena bulan Hijriah itu antara 29 dengan 30 ya. Kemudian memahami hadis seperti ini bagaimana? Setiap malam, dari malam pertama sampai malam yang terakhir, setiap malamnya ada hamba-hamba Allah yang ditulis bebas dari api neraka, ditulis selamat dari api neraka. Usaha kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk meraih menjadi hamba yang ditulis oleh Allah bebas dari api neraka. Seperti apa usahanya? Ya, usaha kita itu setiap malamnya kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan semua ibadah kita yang terbaik. Kita sholat maghribnya dengan khusyuk dan tenang. Ya, kita berbuka puasa, niatkan itu mengikuti sunnah Nabi SAW.
Kita salat Isya dengan khusyuk dan tenang. Ya, salat Isya yang bagus. Kemudian salat tarawih jaga seperti yang tadi kita bahas. Ya, salat dengan khusyuk. Ya, kalau bisa salat yang panjang alhamdulillah itu lebih baik. Karena Aisyah menyifati la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan bertanya dengan panjang dan bagusnya salat Rasulullah. Setelah salat tarawih silahkan baca Al-Quran. Ya, tadarus atau baca Al-Quran. Seberapa banyak baca Al-Quran? Monggo, semakin banyak semakin baik, insyaallah. Semakin ikhlas semakin baik. Ya, semakin bagus bacaannya semakin besar pahalanya. Itu dalam keadaan berharap mudah-mudahan malam ini saya termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Masuk di malam yang kedua sama seperti itu lagi, semangat lagi, mudah-mudahan kalau yang kemarin saya belum termasuk yang dibebaskan dari api neraka, saya berharap insya Allah mudah-mudahan malam ini aku termasuk yang Allah bebaskan dari api neraka. Setiap kali memasuki malam dari malam-malam Ramadan selalu demikian. Kalau yang hari-hari kemarin, malam-malam kemarin saya belum termasuk yang dibebaskan dari api neraka, insya Allah mudah-mudahan malam ini saya termasuk. Seperti itu caranya ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi kesungguhan dari kita, semangat dari kita itu harus sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya. Kalau sekedar tahu setiap malam ada yang dimerdekakan dari api neraka kemudian mengalir saja tanpa ada kesungguhan, tanpa ada semangat, tanpa ada penjagaan terhadap amal ibadah kita, ya nanti lewat semuanya kita tidak termasuk kalau seperti itu. Ya, makanya setiap malamnya usahakan demikian. Kalau malam kemarin, kalau malam sebelumnya saya belum termasuk, saya berharap malam ini saya termasuk yang Allah merdekakan dari api neraka. Ya, seperti itu sampai kita selesai dari bulan Ramadan. Ya. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan itu ibadah di malam tersebut itu lebih baik pahalanya daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Ya, 83 tahun 4 bulan ya. Ya, ada yang yakin umur sampai 84 tahun, 83 tahun, ada yang yakin? Atau yang hadir wonten? Ya, sudah 80, ada yang hadir? 70 je. Alhamdulillah. Tapi buat kita yang di bawah 70, di bawah 80, ya kita pun belum tentu sampai 80. Dan ternyata malam Lailatul Qadar itu kapan waktunya? Salah satu malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Berarti dari malam 21 sampai malam terakhir, salah satunya itu pasti malam Lailatul Qadar. Dan yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu dari maghrib, ya, dari maghrib sampai sebelum subuh. Ya, dari maghrib sampai dengan sebelum subuh, ini waktunya malam Lailatul Qadar. Artinya dari setelah maghrib sampai sebelum subuh kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan apapun ibadah yang kita kerjakan, yang wajib, yang sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, ia membantu, menolong, memudahkan orang lain, apapun, semua pahalanya Allah lipatkan lebih baik dari
1000 bulan dari 83 tahun ya. Tadi 84 tahun ya. Ini didengar oleh para ulama kita terdahulu, para salaf. Mereka mengatakan ini sangat mudah, karena malam Lailatul Qadar itu hanya satu malam di antara 10 malam. Kalau 10 malam kita hidupkan semuanya, ya 10 malam, 10 malam terakhir dari Ramadan, malam 21 sampai selesai, semua malam kita hidupkan, sudah pasti kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Karena satu dari 10 malam. Ya, para ulama pendahulu kita mengatakan seandainya Ramadan semuanya salah satu malamnya itu malam Lailatul Qadar, maka 30 malam akan saya hidupkan semuanya. Kalau dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu salah satu malam dari semua malam dalam satu tahun, sungguh setiap malam dalam satu tahun aku hidupkan semuanya. Masya Allah. Ternyata itu hanya satu malam di antara berapa malam? Nah, pertanyaannya tadi, pripun, sanggup insya Allah, siap insya Allah menghidupkan 10 malam terakhir? Pasti salah satunya itu malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi semangatnya seperti tadi ya, semangatnya seperti mencari malam untuk dibebaskan dari api neraka. Malam 21 itu mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar, semangat. Masuk malam 22 kalau bukan ya, kemarin bukan malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Demikian sampai selesai 10 malam. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa malam ganjil itu lebih diharapkan benar. Tapi jangan sampai ngadang hanya di malam ganjil ya. Karena masih mungkin itu di malam genap. Karena yang pasti itu 10 malam terakhir itu pasti. Tapi yang lebih diharapkan malam ganjil. Hadis yang lain menyebutkan lebih diharapkan di malam 25, malam 27, malam 29. Hadis yang lain menyebutkan yang paling bisa diharapkan itu malam 27. Jangan hanya ngadang malam 27 ya. Ya. Usahakan di semua malam. Ya seperti tadi, kalau bukan malam kemarin, saya berharap malam ini malam Lailatul Qadar. Semangat. Ya, jadi 10 malam kita hidupkan semuanya, insya Allah satu di antara 10 tadi adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu malam pada malam yang lain setiap tahunnya. Kalau Ramadan sebelumnya itu mungkin di tanggal malam 25, mungkin yang sebelumnya malam 23, mungkin tahun ini malam 27. Ya berpindah-pindah. Sengaja Allah sembunyikan agar kita menjadi hamba yang bersemangat di semua waktu, tidak hanya pada waktu tertentu. Tapi tetap Allah mudahkan tadi, itu hanya ada di 10 malam terakhir. Salah satunya itu malam Lailatul Qadar. Yaitu para bunda rahimani wa rahimakumullah ya. Sebentar lagi kita masuk Ramadan ya. Sedikit bekal ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, bismillah. Mengikuti salat tarawih di masjid yang tarawihnya 23 rakaat. Bolehkah kita mengikuti 8 rakaat kemudian 3 rakaat witirnya di rumah? Tadi hadisnya sudah kita sampaikan ya, barang siapa yang salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maksudnya selesai bersama dengan imam sampai selesainya salat witir, maka itu mendapat pahala ditulis seperti sholat semalam suntuk. Adapun jumlah rakaat tarawih itu semuanya benar ya, yang mau 11 monggo.
Kalau bisa 11 dan panjang seperti Nabi, itu yang paling bagus. Panjang dan bagus seperti Rasulullah, itu bagus, paling bagus. Tapi kalau dengan 23 rakaat bisa lebih panjang sholatnya, maka 23 lebih baik. Ya, ini perbedaan dalam fikih ya. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyifati salat Nabi itu 11 rakaat, tetapi Rasulullah menyebutkan langsung salatul laili masna masna, salat malam itu 2 salam 2 salam, tidak dibatasi ya. Sehingga ibu kalau panjenengan ikut salat tarawih yang 23 rakaat, ya selesaikan 23 bersama dengan imam. Ya, kalau jenengan di masjid yang 23 rakaat, seperti di Masjid Nabawi, Masjidul Haram 23 rakaat ya. Bagaimana dengan yang 11? Yang 11 juga silahkan, itu hadisnya kuat, hadis yang sahih. Iya, tapi usahakan 11 juga tetap panjang ya, jangan 11 wis jumlahnya cuma 11 pendek ya. Usahakan ya, nanti kasih masukan kepada takmir, kepada DKM, pada imam yang lebih panjang ya, kita sudah 11 ya, jangan pendek. Masa kalah panjang dengan yang 23 rakaat ya, seperti itu. Nggih, ini fikih ya, dua-duanya boleh ya. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi berikutnya, ibadah apa yang dapat dikerjakan kalau 10 hari terakhir sedang datang bulan, sedang haid? Saudari-saudari rahimakumullah, ya tadi wanita yang sedang berhalangan datang bulan, nifas, ibadah yang diharamkan itu apa? Salat dan puasa. Puasa nanti mengqadha, mengganti, adapun salat tidak diqadha. Hanya itu saja. Sedikit batasan seperti tidak boleh memegang Al-Qur'an secara langsung ya ketika sedang berhalangan ya. Tapi dengan pelapis boleh, membaca Al-Qur'an boleh. Dengan pelapis jilbab atau dengan kaos tangan boleh, atau dengan ya stick ya, dengan apa stick ya, boleh dengan pelapis, tidak memegang langsung. Masuk di masjid boleh tidak? Pendapat yang lebih kuat boleh. Untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, untuk mengajar di TPA, mengajar Al-Quran walaupun sedang berhalangan boleh, dengan catatan tidak mengotori ya. Dan sekarang insyaallah bisa terjaga ya. Ya, jadi itu pendapat yang lebih kuat. Jadi semua ibadah kerjakan tadi yang kita sebutkan tadi, kecuali puasa dan salat ya. Yang lain kerjakan semua. Baca Al-Quran, berzikir ya, demikian bersedekah. Banyak sekali ibadah yang dikerjakan selain daripada salat dan puasa. Demikian, Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana kiat mendapatkan ibadah di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir buat wanita yang sedang datang bulan? Sama ya pertanyaannya. Iya. Berarti sering terjadi ya ibu-ibu ya. Iya. Tetap semangat ya, tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi ibadah, sama. Hatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali, hatamkan Al-Quran 5 hari sekali, monggo. Larangan untuk menghatamkan lebih cepat dari 3 hari itu pada waktu umum. Adapun kalau waktu dan tempat yang khusus, maka itu dianjurkan. Kita sedang ada di tanah suci, di Makkah, di Madinah, di Masjidul Haram, di Masjid Nabawi, kemudian menghatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari, boleh. Ini tempatnya mulia, waktu yang mulia. Kita di bulan Ramadan, kemudian hatam Al-Quran lebih cepat dari 3 hari, 2 hari sekali hatam, 2 hari sekali hatam misalnya, silahkan, boleh
Ya, mungkin pertanyaannya lah, terus nyambut gawe kapan? Ya, ini bagi yang Allah berikan kelonggaran ya. Ya, kita yang Allah berikan kelonggaran memang sudah mengatur waktu, sudah jauh hari Ramadan, insya Allah saya bisa banyak luang waktunya untuk beribadah. Ya, sudah mengatur waktunya. Ya, tapi kalau memang ada kewajiban dalam urusan dunia, tunaikan kewajiban, tapi jangan menyerah kemudian merasa sudah malas, capek ya. Kemudian saya kan sibuk dengan urusan ya mencari nafkah misalnya. Jangan, di sela-sela yang ada terus tunaikan ibadah. Ya, insya Allah bisa ya. Waktu malam setelah salat tarawih waktunya longgar, silahkan baca Al-Quran sepanjang-panjangnya. Setelah subuh ada waktu, silahkan baca Al-Quran. Atau bangun sepertiga malam, jam 3 sudah bangun, silahkan yang mau nambah salat malam tanpa witir ya, 2 salam, tambah baca Al-Quran, berzikir, berdoa, silahkan. Setelah subuh sambung lagi, baca Al-Quran lagi, setelah zikir, monggo ya. Baik, berikutnya apabila meminjamkan uang pada seorang dengan nominal yang cukup banyak dan orang itu tidak ada kabarnya lagi, apakah boleh menagih hutang tersebut? Padahal untuk sehari-hari masih longgar. Wah, ini Islam mengajarkan ilmu kepada yang punya uang untuk meminjamkan dan juga ilmu untuk yang meminjam. Sama-sama tahu fikihnya, sama-sama tahu ilmunya. Untuk yang meminjamkan itu fikihnya itu beribadah kepada Allah. Memang niatnya ikhlas karena Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Kalau kita punya kelonggaran kemudian kita bisa menunda jatuh temponya, sudah waktunya, ketika belum mampu ya nggak apa-apa, sebulan lagi mudah-mudahan ya. Waduh, selak kanggo. Sunnahnya seperti itu. Kalau kita mampu kemudian kita maafkan, itu yang menjadi pahala besar kita di surga, di akhirat. Ya, kita katakan itu hadiah buat jenengan, gak usah dibayar. Ya, kalau mampu ya, itu sedekah kok. Sama seperti sedekah biasa, sedekah yang lain. Tapi kalau Anda ya memang ingin mengambil, ingin menagih, itu haknya Anda, itu milik Anda. Anda berhak untuk menagih, harus berani, harus menyampaikan. Kalau sudah bosan bagaimana? Bosan nagih. Kalau Anda tidak bisa mengikhlaskan, itu pasti akan dibayar di akhirat. Karena urusan kita dengan manusia, urusan kita dengan orang lain, itu nanti hisabnya di akhirat, urusannya pahala dan dosa. Ya, semua kedzaliman itu dibayar dengan pahala. Sudah nggak ada emas perak, nggak ada uang, nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Yang ada cuman pahala atau dosa. Kalau kita punya pahala, ternyata ada orang yang kita dzalimi, harus kita tebus kedzaliman itu dengan membayar pahala. Kita yang mengamalkan, kita yang capek, ya orang lain yang dapat pahala, berat. Sampai keadaan seorang pahalanya sudah habis, tapi masih banyak dosa-dosa kepada orang lain. Bagaimana cara menebusnya? Mengambil dosa orang lain. Cara membayarnya, menebusnya itu dengan mengambil dosa orang yang didolimi. Ya, jadi tenang ibu ya, walaupun jumlah besar, kalau sudah berusaha menagih, sudah sabar dan terus menagih, kok ternyata sudah bosan, sudah nggak mampu lagi menagih, ya sudah, antara dia dengan Allah. Artinya di akhirat Allah akan hisab semuanya. Karena urusan seorang dengan orang lain itu tidak ada dimaafkan oleh Allah. Tidak akan dimaafkan oleh Allah, pasti diselesaikan dengan pahala dan dosa. Bisa kita selamat ya kalau beling, utang beling,
Yang penting ya telinga ditutup, ya bahasa Jawanya rai gedek gitu ya. Wis lama-lama orang bosan mau menagih. Ya, lama-lama sudah lupa, setahun, 5 tahun, 10 tahun sudah seakan tidak ada apa-apa. Tapi di akhirat itu semuanya masih ada. Catatan Allah ada, itu semua akan dihisab. Cuman tebusannya pahala atau dosa berat. Jadi nggak apa-apa. Disebutkan di dalam hadis, seorang yang sangat berbahagia, ini yang bertanya ya, dan untuk ibu-ibu semuanya, nanti di akhirat ada seorang yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena banyaknya kedoliman manusia, kemudian ia tagih kedoliman tersebut, sehingga ia banyak meraih pahala, banyak ia kemudian melepaskan dosanya untuk orang-orang tersebut. Masya Allah, bahagia sekali di akhirat. Ya, maka urusan dengan manusia, dengan saudara-saudari kita jangan sampai terlewatkan di dunia. Selesaikan semuanya di dunia. Ya, ada seorang ustadz ya dari luar kota ya datang ke Jogja, kemudian mendatangi ustadz, saya dulu pernah ya ucapkan yang tidak baik pada panjenengan, saya minta maaf. Ya, diketok pintunya minta maaf. Saya dulu pernah demikian. Sungguh saya minta maaf, saya menyesal. Ya, ternyata, dan ini baru saja, artinya belum lama ya di masa pandemi ini, kemudian ternyata Allah panggil setelah itu, meninggal dalam keadaan sudah mendatangi orang-orang yang merasa pernah didolimi. Alhamdulillah, ini husnul khatimah. Mungkin capek, mungkin berat hati, ya nggak enak, namanya minta maaf nggak enak, tapi itu selesai di dunia. Alhamdulillah. Di akhirat tidak menyisakan. Kalau menyisakan di akhirat cuman bicaranya dua, kita memberikan pahala atau kita harus mengambil dosa orang lain. Ya Allah, itu berat. Jadi kalau Anda tidak bisa memaafkan, tidak bisa menyedekahkan untuknya, nggak apa-apa sudah. Kalau emang sudah tidak mampu menagih, biarkan. Itu nanti jadi pahala kita di akhirat. Tenang, ya. Allah Maha Adil. Tidak ada yang sia-sia. Seperti itu ya fikihnya. Ya, Allah Taala a'lam. Oh, waktunya sudah. Ji. Cukup ya nanti ya, yang belum terjawab insyaallah ya panjang umur ya semuanya. Insyaallah setelah lebaran nggih. Syawal tanggal atau Syawal masih libur nggih. Pertengahan Syawal nggih ya, nanti saya diingetin lagi insyaallah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak ada pengajian Selasa sore, tapi fokus ibadah Ramadan ya ibu-ibu. Iya. Biasanya kalau anak-anak itu libur itu hore ya, merdeka ya. Kalau kita ternyata pengen fokus beribadah ya insyaallah. Jadi demikian, kita memohon pada Allah mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kita jadikan seperti itu Ramadan yang terakhir, karena kita tidak tahu kapan berjumpa lagi dengan Ramadan ya. Sehingga mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita semuanya. Allah berikan untuk kita sehat walafiat. Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa beribadah sebaik-baiknya dengan yang terbaik. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.